bahasanya kalau hanya bilang mau sholat tapi belum, itu masih tingkatannya ngajam, belum ke niat sebenarnya ya secara kitab sakinah. Jadi kalau bisa itu Allahumma memaksakan, harus dipaksa kita itu. Pertama dipaksa, kemudian lama-lama terbiasa. Pertama, kedua, ketiga, kemudian kita tinggalkan mungkin karena halangan yang kurang jelas, kurang tepat. Itu sebenarnya kalau diganti di bulan-bulan berikutnya juga tidak tergantikan karena keistimewaan ini tidak terganti. Jadi usahakan setiap setiap harinya itu tetap kita berpuasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman Victoria yang ada baik di sekarang depan kita dan yang ada di udara. Kenapa ini duduk ya? Ya, Oke, coba kita natural aja bagi teman-teman Victoria yang baru mungkin menonton yang perlu kita sampaikan begini saja. Yaitu pertama, ini Victoria YouTube pertama kali kita baru launching karena Victoria Podcast yang sudah lama selama ini tayang kita ganti dengan podcast yang terbaru. Mungkin bisa namanya apa? Bayu? Victorian Podcast sama. Cuma tampilannya teman-teman nanti yang sebelumnya itu warnanya hitam, tampilan profilnya yang sekarang yang terbaru putih gitu Pak. Ya, buat teman-teman Victorian yang baru nonton mungkin bisa subscribe, bisa langsung, mudah-mudahan bisa banyak buat inspirasi buat kalian semua. Oke. Di samping kita atau di tengah kita siapa nih yuk? Mungkin ada Bapak Ustadz Rediana dari Cianjur Pak. Dari Cianjur Jawa Barat. Sudah tadi USA, orang sudah asli. Mungkin lagi di Malang bukan Regional ya, karena di Malang di Jawa Pak maksudnya. Seandainya di Malang bukan regional. Jadi banyak Saryono. Berarti orang Sunda itu cuma ada. Alhamdulillah sama. Oke, Ustadz ini bagi teman-teman Victoria semua ini kita tahu ya, ternyata Ustadz ini beliau selain Ustadz sebenarnya aslinya itu berdinas ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah kami sampai dengan sekarang dari tahun 2005 kami berdinas di divisi partai Golkar. Masya Allah, Pak Ustadz. Ada jujur Ustadz saya dari India, di tentara, ada TNI, sekarang perangkat jadi Ustadz. Bismillah. Tapi itu diperbolehkan ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Saya sebelum kita bahas tentang Ramadan, cerita awalnya gini Ustadz. Bisa dari tentara kemudian jadi Ustadz juga ini gimana kalau boleh tahu? Cerita singkatnya memang kami tidak bercita-cita menjadi ustaz ini. Hanya saja kami kan mendapatkan perintah dari waktu itu dari pimpinan kami untuk mengisi beberapa kegiatan di lingkungan markas divisi di Kostra, terutama kegiatan pengajian Ibu Persib di markas divisi di Kostra yang estimasinya cukup padat karena hampir tiap minggu kita melaksanakan kegiatan silaturahmi ke Ibu Persib. Yang cowok kok enggak? Nah kemudian yang bapak-bapaknya biasanya kami ikut ke PHBA, jadi perayaan hari besar agama terkait dengan Maulid Nabi, kemudian Isra. Kemudian Nuzulullah yang akan datang itu insya Allah. Loh, kalau boleh tahu Ustadz backgroundnya sebelumnya santri atau? Kalau masalah mondok kami terus kami tidak mondok secara mungkin formal seperti ustadz yang lainnya yang mondok secara formal di pondok pesantren. Kami hanya ngaji dari madrasah ke madrasah dan sampai dengan sekarang kami itu tetap ngaji. Guru kami Ustadz
Agus Supriyono Sakti di Jalan Masjid Timur. Oh, iya, alhamdulillah. Beliau juga selain mengajar di Pondok, kemudian mengajar juga di UIN. Iya. Agus Supriyono Sakti. Agus Supriyono. Guru kami. Wah, luar biasa ya Pak. Belajar ini tidak berhenti belajar karena Rasulullah SAW bersabda, kalau ini mari melakukan anak Indonesia. Jadi menuntut itu wajib bagi kita kaum muslim. Dan akan diangkat derajatnya ya Ustaz. Iya. Kemudian mungkin mau izin di luar, Enggak, Ustaz. di luar kami sering ikut pengajian. Kami pun sebenarnya aktif juga di bidang ngajar di beberapa ekskul di sekolahan. Oh, ya? Kami kebetulan megang ekskul karate. Oh, karate apa Ustaz? Dari perguruan Longkari. Oh, Longkari. Indonesia. Dan alhamdulillah kami sekarang sudah menyandang sabuk dan alhamdulillah. Ustaz juga dan 4 nih. Dan alhamdulillah sudah Masya Allah. Tepuk tangan dulu sekali. menjadi bermanfaat bagi orang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau Mbak Ayu kita berdua dan kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan. Dan adik-adik kalau ke saya Pak Ustadz. Oke, podcast kali ini menarik Pak Imam karena di bulan Ramadan dan bertema mencari Ramadan terbaik. Boleh Pak Ustadz kasih ayat terbaiknya di bulan Ramadan dan kita lanjut pembahasan tentang gimana sih mencari Ramadan terbaik, dan nanti juga mungkin ada dari teman-teman semua yang bertanya ya. Oke, baik, silakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik yaitu dengan membuat skala prioritas di bulan Ramadan ini. Ada 3 skala prioritas yang harus kita buat, tentunya harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Secara simpelnya, yang pertama skala prioritasnya yaitu di bulan Ramadan ini manajemen waktu kita harus terkendali dengan baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini kita harus punya target yang jelas tentang sholat kita. Misalnya kita evaluasi apakah sholat kita sudah benar, apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Jika belum, kita benahi mumpung kita berada di bulan Ramadan. Kemudian yang disinggung kemarin tentang puasa kita evaluasi juga. Apakah puasa kita sudah benar? Apakah puasa kita hanya menahan haus, lapar dan dahaga saja? Apakah puasa kita tahun demi tahun itu ada peningkatan atau tidak? Jika belum, kita benahi, kita perbaiki mumpung kita berada di bulan Ramadan. Tentang bacaan Quran juga sama demikian. Kita evaluasi apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan tadi. Jika belum, kita benahi, kita perbaiki. Kemudian prioritas yang ketiga yang tak kalah pentingnya di bulan Ramadan ini, mari bertekad menjadi ahli sedekah. Teman-teman Victorian itu kalau kita kan sibuk, misal Pak Ustadz sibuk kerja. Tadi Ustadz menyinggung tentang manajemen waktu. Gimana sih kita caranya mencari Ramadan yang terbaik itu di momen kita juga hektik dalam pekerjaan Pak Ustadz? Gitu. Jadi mohon izin, kami pun sama-sama sibuk sekali pekerjaan. Kami di divisi Pandu 2 Kostrat, kami berdinas di Satuan Ajudan Jenderal. Kemudian kami mengurusi urusan kenaikan pangkat satu jajaran divisi dari mulai Solo sampai dengan Banyuwangi, sekitar 27 satuan. Nah, di sela-sela kesibukan seperti itu memang harus ada manajemen waktu. Kalau tidak ada manajemen waktu, kita nanti keteteran. Jadi kita harus punya schedule untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Kami pribadi pun tetap di HP ini kami catat setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Untuk hari besok pun hari ini sudah kami konsepkan. Jadi insya Allah dengan seperti itu kita bisa manajemen waktu dengan baik, sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma dan tidak ada waktu yang sia-sia. Masya Allah. Ya begitu ya Pak Ustadz, harus bisa
membedakan mana waktunya kerja, malamnya mungkin mencari pahala dengan cara tarawih, membaca Al-Quran. Kalau tidak sempat membaca Al-Quran fisik, gimana Ustaz? Nah ini untuk baca Al-Quran, kita sekarang alhamdulillah dengan kemajuan zaman teknologi yang semakin canggih, ada di HP juga. Kita mencoba meluangkan waktu saja, mungkin satu hari satu lembar saja, satu lembar, hampir saja. Insya Allah mungkin kalau progres hatamnya, kalau satu hari satu lembar itu kamu hitung sekitar kurang lebih 2 tahun kita hafal. Seandainya start istiqomah, kita baca Al-Quran satu hari satu lembar, mau Al-Quran langsung, mungkin mau digital juga silakan. Intinya istiqomah, kita baca Al-Quran satu hari satu lembar, insya Allah 2 tahun hatam. Jadi start Ramadan ini, kemudian ketemu Ramadan berikutnya, kemudian ketemu Ramadan berikutnya, insya Allah hatam. Masih berat, masih repot sekali Pak. Kita target, ini sudah tidak ada pilihan lagi. One day, one ayat. Jadi satu hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Hari yang berikutnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul Azim. Saking sibuknya, tidak apa-apa, yang penting baca Al-Quran. Insya Allah hadirin sekalian, kalau kita istiqomah one day one ayat, satu hari satu ayat, insya Allah kalau kita istiqomah yang pertama, kemudian yang kedua, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang panjang kepada kita, insya Allah kurang lebih 18 tahun kita baru hatam, insya Allah. Masya Allah, 18 tahun Ustaz. One day one ayat, hatamnya 18 tahun. 18 tahun Sampai saya punya suami Ustaz. Nah, terus kira-kira Pak Ustadz, kenapa tadi dari hal yang Pak Ustadz tadi bilang, kenapa harus dievaluasi tentang targetnya? Seberapa penting sih Ramadan ini? Seberapa fadilahnya sih Ramadan ini? Kemudian kita harus diwajibkan minimal baca satu ayat. Seberapa hebatnya ini bulan Ramadan? Silakan Ustadz. Kami coba jawab. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini kenapa kita harus punya target yang jelas? Karena rumusnya di Ramadan ini tidak ada perpindahan waktu, tidak ada perpindahan jam demi jam, kemudian menit demi menit, detik demi detik, tanpa adanya peningkatan amal. Karena Ramadan ini sangatlah berharga bagi kita, sehingga kita harus lebih memperhitungkan lagi agar setiap apa yang kita pikirkan saja, apalagi setiap kata yang terucap atau mungkin perbuatan yang kita lakukan, tentunya kita berusaha untuk menjadi sebagai amal ibadah. Karena kan kita semuanya bakal mengalami mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami mati. Maka dari itu kita harus punya cukup bekal yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentunya bekal yang paling bagus yaitu wa'amilus sholihat, yaitu bekal amal saleh. Di antaranya tadi membaca Al-Quran, kemudian memperbaiki puasa kita, kemudian memperbaiki sholat kita dan lain sebagainya. Rumus yang tadi yang disampaikan yang kedua yaitu di bulan Ramadan ini amal fardu kita perbaiki, amal sunnah kita tambahi. Karena di bulan Ramadan ini banyak diskon, bukan hanya di Ramayana, di MOG dan lain sebagainya, tapi di bulan Ramadan ini banyak diskon. Jadi sehingga apabila kita melakukan amal yang sunnah di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala seperti ibadah fardu. Dan apabila kita melakukan amal fardu di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan. Dosa yang 11 bulan bisa kita tutupin yang 1 bulan. Insya Allah. Nah, barang siapa yang berpuasa dalam hadis, yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan keridhaan, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan pengampun.
Ya tadi guyonannya kadang orang-orang adalah dosa 11 bulan, ya kan? Kemudian di 1 bulan Ramadan kalau kita benar-benar kan bisa nih. Betul, Bapak, betul. Karena Ramadan ini merupakan bulan harfiah. Kalau di Islam militer itu lembah canda di mukanya, tempat digembleng, ditampaknya di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini bulan umat, kata Nabi Muhammad SAW. 1 bulan itu 10 hari pertama di masa apa nih? Jadi 10 hari 10 kedua. hari pertama Rahman, kemudian 10 hari kedua Maghfirah, dan yang ketiga yaitu dikuminan akibat bebaskan dari api neraka. Semoga kita mendapatkan semuanya, amin ya Allah. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin ada yang mau bertanya Silakan. dari penonton real kita? Ada yang mau bertanya? Bertanya terkait Ramadan, berpuasa, pertanyaan Gen Z, boleh. Teman-teman Victorian yang online, ini kita kasih tahu juga bahwa ini pertama kali kita live di depan semua, bisa kita bilang pemirsa secara off melihat ini kita lagi podcast, ya. Jadi kita mungkin kasih kesempatan yang menonton ini untuk memberikan pertanyaan, silakan. Ya, Oke. boleh. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Di sini saya mau nanya, mungkin masih relate ya ke teman-teman semuanya. Saya mau nanya Pak, kalau kita masih sering maksiat, tapi tetap puasa, itu munafik apa enggak ya Pak kira-kira? Mohon maaf nih Pak, dengan pertanyaannya. Oke, baik, mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Oke, jadi dari teman-teman real kita Pak, tadi apa gimana? Pertanyaannya tuh Maksiat kita masih jalan. sering maksiat, Ibadah puasa jalan. juga. Tapi masih puasa juga Pak Ustaz. Munafik apa enggak jatuhnya? Itu munafik atau tidak jatuhnya Pak Ustaz? Terima kasih. Kami akan coba jawab dengan istilah sekarang juga mungkin sudah populer ini, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Padahal sebenarnya seandainya sholat dilakukan secara kapal, insya Allah akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi namanya kita kehidupan, kadang ada kalanya kita lurus, Ya. kadang ada kalanya kita bengkok, karena iman kita itu ya jujur wayankus, kadang naik, kadang turun, itu iman kita. Dan sebenarnya bagaimana caranya biar iman kita naik? Yaitu jawabannya di dalam hadis Rasulullah SAW, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tetap jawabannya yaitu tolabul ilmi, mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu fardhu, wajib bagi kita. Jadi insya Allah kalau seandainya ilmu kita bertambah, iman kita bertambah, dan ilmu kita bertambah, insya Allah amal juga kita bertambah. Karena pupuk dari iman itu adalah ilmu, dan pemandu amal itu juga ilmu. Nah, seandainya mungkin sekarang puasa, kemudian maksiat, ya akhirnya puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan mungkin tetap berpuasa saja sambil seiring berjalannya waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga bisa mempersiapkan puasa yang terbaik. Daripada mungkin ditambahin mungkin daripada sudah nggak sholat maksiat lagi. Itu dia. Betul. Tapi Ustaz, kalau misalkan maaf ini ya, Ayu punya pacar gitu ya, berpuasa, apakah pacar Ayu harus diputuskan dulu atau tidak berkomunikasi dulu? Sebaiknya seperti apa yang dianjurkan? Kalau diputuskan Ayu sakit hati, mengganggu puasa juga. Kalau nggak diputuskan juga takut keriduan Allah tidak menyertai. Jadi memang mohon izin, di Islam itu tidak ada pacaran. yang ada ta'aruf gitu kan. Ta'aruf, kalau pacaran mah identiknya dengan konotasi negatif. Nah, untuk bulan Ramadan ini demi menjaga jangan diputus-putus karena hati nanti yang sakit kan gitu. Tetap saja ta'aruf tetap dijaga, tetap dijalin
Hanya saja seandainya mungkin ini mengurangi aktivitas-aktivitas virtual. Kemarin sempat ada nanya ke kami bagaimana katanya hukumnya bersama pacar nyari takjil gitu. Kami jawab seperti sholat tapi kentut gitu, jadi batas. Jadi seperti sholat sebelum selesai sholatnya tapi kentut gitu. Jadi mohon maaf. Jadi usahakan kita berusaha tetap ta'aruf di jalan yang benar ta'aruf. Oke, ta'aruf ya Pak Ustadz. Kemudian seandainya bosan ta'aruf, ada satu lagi caranya. Gimana tuh? Dihalalin, insya Allah. Ya, betul. Kalau belum sampai dihalalin, gimana Pak Ustadz? Kita berhak gak sih sebagai wanita itu menuntut laki-laki untuk segera menghalalkan kita? Silahkan. Ini ceritanya dia curhat ya, Ustaz. Dia curhat ya, Ustaz. Iya, tapi menuntut laki-laki itu gimana Ustadz? Mau ya disclaimer terlepas dari bulan puasa, gimana tuh Pak Ustadz? Kalau kita menuntut laki-laki di momen laki-laki memang belum pantas atau belum di waktunya untuk menghalalkan wanita, tapi kita sebagai wanita juga menuntut harus dihalalin karena kita secara agama gak enak dong dibawa warawiri gitu. Apa harus cari lain gitu mungkin pertanyaannya, Ustaz. Iya, apa harus cari yang lain gitu? Ini mohon izin, masalah seperti itu memang berat, gitu. Karena kami juga mengalami. Kalau masalah gonta-ganti itu ngapunten, kalau sudah cocok hati kan berbicaranya ya. Karena sebenarnya Allah yang memberikan rasa sayang ke kita itu Allah yang menumbuhkan. Oh ini kita sayang ke dia, dia sayang ke kita tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap kita berada di jalur yang benar, ta'aruf yang benar. Tetap mungkin istilah sekarang pacaran ya silakan, hanya saja tetap ada norma-norma yang tetap kita perhatikan gitu saja. Nah, kemudian untuk menuntut halal silakan segera dihalalkan saja, jangan ragu-ragu gitu. Jangan ragu-ragu untuk dihalalkan karena kalau udah halal kan insya Allah. Tapi ini belum nikah ya. Belum Pak Ustadz. Sebenarnya Pak untuk nikah itu hanya 50% enaknya. Oh iya. Sisanya Yang 50% itu lebih enak gitu. saya udah mau bilang banyak pikiran Sepertinya ya, Pak Ustaz. Ustadz yang mau curhat ini, monggo. Oke, dari teman-teman pemirsa ada lagi yang mau bertanya? Oke, boleh berdiri. Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Altri. Kebetulan saya dari non Muslim ya, Pak Ustaz. Tapi saya penasaran. Saya mau tanya, bagaimana pandangan dari teman-teman saudara saya yang beragama Muslim tentang indikator berhasilnya puasa tersebut? Contohnya kayak saya punya banyak teman, tapi di minggu pertama dia mokel, minggu kedua dia puasa full. Apakah itu masih diterima sebagai puasa yang full atau tidak? Jadi jawabannya. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Paman kami, karena kami kan hidup di dunia militer. Kemudian di dunia militer itu tidak hanya satu agama, ada juga yang agama lain. Kemudian di sini adalah toleransi, kemudian saling menghargai dan lain-lainnya. Nah, kemudian mengenai indikator, mungkin hari pertama masih coba-coba mungkin ya Mas ya, coba-coba puasanya enak atau enggak gitu ya. Lama-lama loh, oh enak. Nah, akhirnya dilanjutkan gitu. Mudah-mudahan dengan mungkin hari pertamanya itu masih mokal-mokel dan lain masih bolong-bolong ibarat sholatnya, insya Allah mungkin semakin ke depan semakin baik insya Allah. Nah, masalah diterima atau tidak itu sebenarnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena puasa itu ibadah yang tidak terlihat. Saya bisa pura-pura puasa, lemes puasa. Tapi kalau sholat terlihat, Allah Akbar sholat. Baca Quran terlihat. Tapi kalau ibadah puasa tidak terlihat, maka ibadah puasa itu tuku kata Allah. Jadi langsung ke Allah. Ini nih, wa huwa ma'akum ma'akum wallahu bima ta'malun basir. Jadi Allah yang Maha tahu. Makanya puasa itu betul-betul memang penting sekali puasa itu, karena dengan puasa ini kejujuran kita bisa terlatih bersama. Ya, kejujuran. Pak Ustadz menyinggung soal kejujuran ya. Saya tuh sering ini melakukan Pak Ustadz. Ini kan udah di minggu keberapa ya di bulan Ramadan. Saya sering melakukan. Ya ini mengenai kejujuran Pak Ustadz. Saya nggak puasa, tapi saya buat story
Puasa. Membuat story WhatsApp dan Instagram seakan-akan saya mau buka puasa. Itu kan bagian dari branding diri agar terlihatnya wah masya Allah gitu. Ya, apakah itu membohongi? Ya membohongi sih, tapi apakah itu keliru Pak Ustadz? Kita nggak puasa nih, tapi saya seakan-akan membuat publik itu melihat saya berpuasa Pak Ustadz. Keliru nggak? Ada dua jawaban. Yang pertama memang niatnya dakwah. Niatnya dakwah itu tadi. Karena kewajiban kita kan watawa sobil haqq. Betul. Jadi dimanapun kita berada, kita mendakwahkan kebenaran. Tidak apa-apa. Silakan membuat status mungkin di WA, di media sosial lainnya silahkan. Yang baik-baik saja, niatnya dakwah. Alangkah lebih baiknya juga ya sesuai, karena dakwah itu yang kami alami, kalau kita menyampaikan dakwah kemudian tanpa kita mengamalkan dakwah tersebut, kekuatan dakwahnya tidak ada. Contoh di rumah, mohon maaf, ini ibu-ibu, ini calon ibu di rumah kadang, ya sabar nak, kalian itu jadi anak harus sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Allah tuh beserta orang yang sabar. Ibu tuh pengen kalian tuh jadi orang yang sabar. Sabar itu indah, tahu? Anak tuh jadi bingung. Indahnya di mana? Nah, maka dari itu alangkah lebih baiknya kita dakwah, kita juga mengamalkan. Demikian, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, jadi tidak apa-apa ya Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Yang penting niat. Yang penting diniati. Niatnya dakwah. Oke, baik. Jadi mulai sekarang ayo akan niat dakwah. Bismillah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang mau Oke. nanya? Mic-nya tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Biar lengkap, jadi yang berkeluarga juga harus tanya. Jadi gini Pak Ustadz, saya pernah dengar jika mungkin ini 17 tahun plus ya adik-adik ya, kayak gitu. Jadi kalau kita memang berhubungan suami istri, saya pernah dengar tuh Pak Ustadz, kita boleh sahur, tapi kita belum bisa sholat subuh kayak gitu ya Pak Ustadz. Tapi ada toleransi buat kita perempuan supaya kita tidak masuk angin atau nantinya ini. Jadi mandi besarnya itu sebelum matahari terbit. Apakah itu benar Pak Ustadz? Terima kasih. Sama-sama, karena mohon izin sama-sama berkeluarga. Mungkin memang jadi pertanyaan di setiap tahunnya ya. Pertemuan dengan Ibu Persib. Betul, di Persib juga ada pertanyaan demikian. Jadi berpuasa itu seandainya mungkin kita masih dalam keadaan hadas besar, kecuali head dan nifas, itu kan tidak diwajibkan berpuasa, itu tetap puasa. Kemudian puasanya bagaimana? Tetap sah puasanya, yang sebagaimana tadi disampaikan tadi. Jadi usahakan ada kesempatan waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi mungkin batasnya sholat subuh itu mungkin ya mohon maaf kalau secara waktu mungkin 5:30 mungkin. Nah itu di waktu itu segera bersihkan badan kita, segera sholat subuh, insya Allah. Nah kemudian bablas yang mungkin tertidur sampai ketemu dengan maghrib, tiba-tiba Allah perlu maghrib, belum sempat mandi kan gitu. Subuhnya udah terlewat, kemudian duhurnya sudah terlewat, asarnya sudah terlewat, masuk maghrib. Ya mau tidak mau Allah Maha tahu, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah puasanya sah puasanya. Hanya mungkin sholatnya tertinggal. Gak apa-apa sholat tertinggal. Kan cuma satu kali sholat itu dosanya itu cuma berapa? 40 tahun di neraka ya. Itu saja. Ya. Dan satu tahun di neraka itu sama dengan 1000 tahun di sini gitu saja. Makanya kan dunia ini fana, dunia ini sebentar, yang lama di sana. Jadi kalau bisa berarti intinya sahur puasanya tetap sah, cuma dari sisi sendiri sholatnya sebaiknya disegerakan setelah sahur. Tidak apa-apa mungkin jam 5 mungkin kan subuh sekarang jam 4 lebih 15 sudah ini, kemudian sudah menjelang azan subuh, kemudian masih dingin dan lain-lainnya. Kalau dingin
Mandi air panas. Air hangat juga tidak masalah. Yang penting diniati. Nawaitu Guslan Zurul Adasi Akbari Fardolillahi Ta'ala. Ini rahasia tapi harus tahu ya. Fikih mandi wajibnya apa harus zaman Nabi itu kan belum ada sampo nih Ustaz. Itu bisa disampaikan fikih secara fikih mungkin. Sebenarnya rukun mandi itu hanya dua. Yang pertama niat. Niatnya yaitu nawaitu Guslan Zurul Adasi Akbari Fardolillahi Ta'ala. Yang saya mandi menggunakan hadas besar fardu karena Allah. Ini harus tahu niatnya. Susah kata orang Bandung ya. Susah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia dulu tidak apa-apa. Ya saya mandi besar, menggunakan hadas besar. Bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Bahasa Jawa kalau hanya saja saya tidak bisa mempraktekkan bahkan ngertos bahasa Jawa gitu. Ya tingsun saged. Intinya yang penting ada niat. Niat itu di hati. Mengucapkan niat itu sunnah. Apa itu sunnah? Itu sunnah yang niatnya di hati. Kemudian rukun yang kedua yaitu mengalirkan air dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita. Nah masalah sampo itu masalah di luar dari fardu itu. Jadi Tidak harus nyampo, tidak malah harus jangan sampai sampo dulu baru niat. Gitu. Jangan sampai ada salah kaprah sampo dulu bukan mandi air. Jadi secara sunnahnya itu kalau mandi izin di luar Ramadan dibasuh dulu dari mulai kaki, kemudian naik ke sebelah pundak. Kalau pakai gayung mungkin ya silakan gayung. Itulah gayung sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, diamkan dulu sebentar, kemudian baru nawai tubuh Rabbil Alamin Akbar Fardolillahi Ta'ala. Lafalnya dalam hati Ustaz Fani Dalam di kamar mandi betul. Tidak bisa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bahasa yang dimengerti Allah Maha tahu. Kalau showernya yang hanya ada di atas Pak Ustaz? Kalau showernya hanya yang ada di atas? Ya gak apa-apa langsung. Gak mau pemanasan juga gak apa-apa. Nawar itu langsung. Malah mungkin mohon izin Pak, kami kan di daerah Cianjur di pelosok ya, yang ada sungai. Udah niat langsung ke sungai tidak masalah. Yang penting niatnya. Hanya saya pikir sungai ada apa gitu kan. Asal masuk sungai. Kebanyakan yang menganggap mandi wajib itu dengan kerama dan tidak wajib. Disiram dan niat. Disiram niat. Tidak perlu pakai sampo pun sebenarnya tidak apa-apa. Tidak masuk ke fardu. Tapi kalau hanya niat, baru niat nih Pak Ustadz, udah niat nanti mandi besar, setelah itu sholat subuh. Nah setelah niat di hati itu bablas ketiduran. Tapi sudah ada niat nih sebelumnya, bangun-bangun jam 6 pagi mau berangkat ke kantor, itu gimana Pak Ustadz? Ya. Tapi sudah ada niat mandi gitu. Iya, memang untuk kebaikan. Yang penting kita niat saja, itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kejelekan, nanti pulang dari sini Ustaz saya lempar sandal, itu niat, tapi tidak dilaksanakan, berarti dia dicatat keburukannya. Jadi sekali lagi memang dikembalikan ke niat, karena Rasulullah bersabda segala sesuatu itu berawal dari niatin nama akmalu bilangnya. Segala sesuatu itu tergantung dari niat mereka. Tapi bukan hanya niat, wah kata Ustaz gitu, nanti malam kita niat niat tahajud tidur aja, nggak bangun, berarti niatnya udah nggak benar. Jadi betul-betul niatnya yang lurus. Makanya kalau apapun ada keinginan apapun kita, mungkin ingin prestasi di kantor, mungkin kerjaannya insya Allah pengen bagus dan lain sebagainya, mungkin adik-adik pengen lulus sekolah, kemudian yang lulus sekolah mungkin tidak menutup kemungkinan adik-adik ya pengen jadi tentara, cita-citanya jadi polisi, mungkin dan lain sebagainya. Rumusnya itu hanya 3. Rumusnya hanya 3 sebenarnya itu. Apapun keinginan kita, rumusnya ada 3. Itu termasuk pada saat Ustaz mau lulus. Alhamdulillah. Iya, 3 katanya gitu. Yang pertama, kembali luruskan niat kita. Ketika niat kita sudah lurus, kemudian sempurnakan ikhtiar kita. Ikhtiar sudah sempurna, faida azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berserah diri ke Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Mohon izin curhat sedikit sebentar, boleh
Jadi sebelumnya kami tidak ada keinginan buat jadi tentara sebenarnya, karena waktu itu sudah bekerja di instansi pemerintahan, di kantor desa, jabatan kami kaur umum. Kemudian kami daftar 2 tahun mengabdi, kemudian diberi kesempatan untuk daftar menjadi PNS daerah. Kemudian kami pun Bismillah, kalau sudah rezeki Allah mudahkan, lancarkan, kalau rezeki kami di sini ya di sini, gitu. Kalau udah pasrah Allah, niat lurus, sempurnakan ikhtiar, tawakal ke Allah. Ternyata waktu itu kan pengumumannya zaman dulu pakai koran, itu tidak ada HP dan lain-lain. Ternyata namanya tidak ada obat, tidak ada kan gitu. Kemudian ketemulah salah satu babinsa, kami ditawari untuk masuk tentara. Akhirnya alhamdulillah lulus di tentara. Itu juga tidak ada bahasa sekarang ya, paradigma yang masuk tentara harus gini, harus naik, katanya naik mobil, harus naik sepeda motor, harus naik kerbau dan lain-lain, sampai dan tidak ada. Yang penting kalau sudah rezeki kita itu tidak kemana, tidak tertukar rezeki itu. Nggak harus jual sawah ya Pak Ustadz? Nggak harus teman-teman. Hal yang salah seperti itu. Oh gitu. Biasanya ada Pak Ustadz, mungkin barangkali dari netizen kita ada yang jual sawah dulu, jual sapi. Enggak ya Pak Ustadz ya? Tidak ada, sebenarnya tidak ada. Itu salah kaprah seperti itu sebenarnya itu. Ini sudah membuktikan 2 kali pendidikan. Dulu kami pendidikan di Bandung. Kami alhamdulillah mulai dari bawah sekali pangkatnya. Kemudian kami alhamdulillah lulus murni juga. Kemudian setelah 12 tahun dinas kami diberi kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Alhamdulillah lulus murni juga. Kami buktikan gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Yang 3 itu, 3 luruskan ya. Kemudian sempurnakan ikhtiar, dan yang ketiga tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Masya Allah, itulah Pak Imam. Ya, luar biasa ya Pak Ustadz kita hari ini ya. Tapi Pak Ustadz menyinggung soal instansi. Ayu mau bertanya soal, Ayu kan sering seperti netizen pada umumnya Pak Ustadz ya. Jadi Ayu itu sering berkomentar semi-semi jelek, tapi nggak jelek-jelek banget, terkait instansi mungkin seragam coklat yang lagi ada viral apa gitu Pak Ustadz. Ayu tuh sering tuh ikut berkomentar. Itu komentarnya by fakta yang terjadi. Itu terhitung Fakta yang terjadi di online. di online. Ya, yang di online. langsung Di online, di media TV dan lain-lain Pak Imam. Ya, itu komentar itu masih tetap terus berkelanjutan. Itu gimana ya dengan pahala Ramadan Ayu? Ketika ada orang yang membaca di platform komentar, oh ini nih Ayu komentar ini tentang seragam coklat, itu berkaitan nggak dengan pahala Ayu dengan Ramadan saat orang lain membaca komentar jelek itu Pak Ustadz? Ada istilah dulu katanya mulutmu harimaumu. Nah sekarang tuh berubah, jarimu harimaumu. Oh betul. Sebelah sana betul. Jadi jari ini yang mewakili perkataan kita. Jadi kalau bisa kita lebih bijak lagi di dalam bermedia sosial, apalagi kami di instansi yang terjun langsung sebagai pelaku mungkin ya, karena kami ada di bagiannya. Ya kami pun demikian. Kami pun tidak berani berkomentar sedikit pun apapun itu. Hanya yang penting hati-hati saja kan gitu. Walaupun tidak masalah apapun yang terjadi, kalau kami sendiri nama kami ready. Apapun yang terjadi tetap ready saja dan tetap happy saja. Karena hidup itu dijalani, dinikmati, disyukuri. Iya, mungkin selama bulan Ramadan di stop dulu komentarnya, nanti setelah Ramadan ayo lanjut lagi yang sesuai tren yang lagi viral-viral. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi dari pemirsa teman-teman kita. Oh, tidak lupa Ustaz, kita juga berbareng dengan adik-adik kita yatim dari pondok Ikhlas ya. Ikhlas, oh, alhamdulillah. Saya tanya ada ya, saya Singosari Tumapel. itu mobil ya Allah Masuk mobil masuk. tetangga berarti ya, main ya. Iya, nanti mampir ya ke Sarang Naga ya, Naga Kembang ya. Terima kasih, mampir tunggu. Ada tadi yang mau nanya kayaknya di paling pojok. Ada yang mau bertanya? Oke. Oh, Arka.
Yang tadi pentasnya jadi apa nih? Jadi, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustaz, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Argo, panggilannya Arka ya. Oke, di sini saya mau nanya, orang musafir kan sholatnya bisa dijamak. Betul. Kalau orang musafir ketika Ramadan itu apakah boleh nggak berpuasa? Boleh atau tidak berpuasa? Oke, thank you. Sama-sama. Sudah berkeluarga belum? Belum. Belum. Saya doakan semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin. Tapi rasa-rasanya kayak mau login ya. Ya, sepertinya mau login ya. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk musafir ini tentunya musafir itu orang yang sedang berperjalanan. Tentunya dapat rukhsah, namanya rukhsah ya, dapat keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjama dan mengkosor sholatnya. Udah dijama, dikosor lagi, digabung, diringkas lagi. Seperti sholat zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat jadi 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat jadi 1,5 rakaat. Bukan, tetap sholat maghrib tidak, tetap 3 rakaat, jangan 1,5 ya. Kemudian sholat isya juga sama, jadi bisa 2 rakaat. Jadi bisa dijama, bisa dikosor selama kita melaksanakan perjalanan atau musafir. Nah kemudian rukhsah juga bagi musafir untuk tidak melakukan puasa. Silahkan, saya tidak kuat, itu rukhsah, silahkan tidak berpuasa dengan catatan. Catatannya yaitu mengganti di hari-hari berikutnya di luar bulan Ramadan. Jadi tetap ada ada hutang gitu, ada PR nanti. Dicatat saja, musafir 1 kali seret, musafir lagi seret, tinggal nanti disahur di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini biasanya lanjut nih pertanyaan mahasiswa adik-adik biasanya. Mereka lagi kuliah di sini atau ada yang magang di sini seminggu. Itu masuk musafir nggak Ustaz? Sebulan, 2 bulan, itu kan maksudnya pertanyaan itu Ustaz. Arahnya apa? Terima Itu kasih. masuk musafir nggak Ustaz? Musafir itu kalau perjalanannya kurang lebih sekitar 80 km kalau nggak salah itu. Jadi perjalanannya mungkin dari sini ke mana ya? Ini maksudnya ada yang kuliah dari NTT, kuliah di Malang. Itu masuk musafir nggak Ustaz? Oh kalau mungkin kuliah dari NTT kemudian rumahnya dekat-dekat sini tidak masuk musafir ya. Musafir itu perjalanan yang jauh. Oke, yang magang 1 bulan di sini masuk musafir nggak dari Tulung Agung, magangnya di Malang? Seadanya ini jangan dijadikan alasan tidak berpuasa ya. Karena mohon izin puasa Ramadan pertama, kedua, ketiga, kemudian kita tinggalkan mungkin karena halangan yang kurang jelas, kurang tepat. Itu sebenarnya kalau diganti di bulan-bulan berikutnya juga tidak tergantikan karena keistimewaan ini tidak terganti. Jadi usahakan setiap setiap harinya itu tetap kita berpuasa. Kecuali mungkin betul-betul perjalanannya jauh sekali, kemudian melelahkan sekali, silakan bisa membatalkan puasa, bisa tidak berpuasa, hanya saja dengan catatan harus mengganti di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Gitu. Oke. Ada Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. mau nanya? Oh, ada kru kita, kru YouTuber kita, Ustaz. Mau bertanya. Mau bertanya saya, ini kan puasa ini kan lagi ada perbedaan ya, ada NU sama Muhammadiyah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita awal puasa kita ikut NU, tapi lebarannya kita ikut Muhammadiyah? Pertanyaan yang bagus sekali ini. Sebenarnya puasa itu bukan berdasarkan NU sama Muhammadiyah. Sebenarnya itu hanya organisasi. Kemudian kita di dalam Al-Quran sudah jelas kalau bagi kita sendiri, bagi kalangan militer, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita ikut pemerintahan,
mohon maaf mungkin di antara rekan-rekan yang tidak ikut pemerintahan, kalau kami sendiri ikut pemerintahan. Hanya saja lihat loh, kok Muhammadiyah sudah puasa, kita puasanya ikut NU. Lebaran loh, Muhammadiyah dulu, kita ikut Muhammadiyah. Jadi kalau seperti itu mungkin saya juga bisa. Orang tua yang di Cianjur di kontak, Pak sudah maghrib buka. Karena waktunya dulu di sini. Kalau imsak, Pak udah imsak belum, oh masih lanjut makan gitu. Jadi usahakan kita ikut satu saja, biar tidak bingung nanti. Kalau saya mungkin ikut pemerintah, kemudian ikut yang mungkin di luar pemerintah, ya silakan gitu saja. Oke, terjawab tim kreatif kita. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Oke, Pak Ustadz mau nanya nih, batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Tidak disengaja, Pak Ustadz. Tidak disengaja ya. Tapi memang tidak disengaja itu kan tidak berkedip. Kalau sudah berkedip ini berarti sudah tidak disengaja lagi, sudah ini. Mohon maaf. Tapi memang manusiawi ya. Tapi kalau masalah puasanya tentu tidak membatalkan puasa. Tidak. Hanya saja membatalkan pahala puasa. Gitu. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya mungkin di antara rekan-rekan ada yang senang bahasa Jawa itu ngerasani temennya, ngerasani mungkin atasannya dan lain-lain, itu termasuk ghibah. Gitu. Rasanya itu ngomongin gitu ya, itu termasuk ghibah. Itu ghibah itu kalau benar itu ghibah. Tapi kalau salah tidak sesuai itu jadi fitnah. Makanya pun nggak usah ini ngerasani, nggak usah ghibah karena dosanya juga luar biasa. Ghibah itu dosanya itu sama dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah meninggal, mayat gitu. Jadi udah menjijikan sekali kan. Lebih baik udah pokoknya stop. Kalau mau ada apa-apa tuh stop. Puasa ini sebagai barometer, sebagai rem kita. Harus jaga lisan kita biar tidak bakal pahala puasa. Oke, tapi kalau atasannya yang ngajak gibah, Pak Ustadz, kita sebagai karyawan kan nggak bisa menolak, Pak Ustadz, karena atasan kita. Bagaimana, Pak Ustadz? Cara menghindari atasan kita gimana? Apa kita tidak Pak? Coba dilihatkan atasannya yang mana. Gini. Pokoknya namanya gibah. Mau itu di atasan, mau itu di bawah dan lain-lain, namanya gibah tetap gibah. Benar gibah, salah fitnah. Sudah. Karena nanti seandainya yang digibahi itu nanti dosa yang kita omongin, orang yang kita omongin itu dosanya pindah ke kita gitu. Makanya udah pun janganlah gitu. Lebih baik udah diam aja. Gitu. Ada nggak dalil atau ayat tentang gibah ini, Pak Ustadz? Biar saya ketika diajak gibah sama bos, saya langsung kasih dalil. Ini aja. Kalau seandainya mungkin ada yang ngajak gibah, jangan lupa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Isinya itu gibah itu haram. Nah itu yang disampaikan tadi di awal, gibah itu dosanya sama dengan memakan daging mayat ya, bangkai saudaranya sendiri. Jadi menjijikkan sekali gitu. Surat Al-Hujurat bisa dibuka, silakan surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau bahasa itu ngeri gitu, udah pun gak usah, kita yang penting jaga lisan kita. Al-Hujurat ayat 12. Jadi nanti Silakan dibuka di mungkin handphonenya. Silakan. Jadi mungkin nanti kalau diajak gibah sama atasan, ayo langsung Al-Hujurat ayat 12. Gitu Pak, Al-Hujurat ayat 12 Bapak gitu. Apa tuh yuk gitu isinya? Halaman gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Iya, di sebelah sana ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, saya izin bertanya, gimana cara kita mengikhlaskan dalam hal apapun, baik itu menyakiti hati atau apapun, gitu kan? Soalnya saya ini berat mengikhlaskan
mengikhlaskan gitu. Saya Ustaz, halo salam kenal gitu. Bagaimana cara mengikhlaskan? Karena kan penyakit hati itu susah ya mengikhlaskan gitu kan. Tapi mungkin dengan hari yang indah ini, setelah dari sini, apalagi hujannya tadi rintik-rintik gitu kan, bisa mengikhlaskan lebih gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi caranya ikhlas tuh gimana sih Pak Ustaz? Mohon izin duduk di sini, semakin lama semakin deg-degan kami. Semakin panas ya. Karena pertanyaannya semakin berbobot terus kan gitu. Semakin ya Allah, ini curhatan betul-betul dari hati nih. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Nah sekarang mohon izin, ikhlas itu terdiri dari 6 huruf. Huruf yang pertama I, yang kedua K, yang ketiga H, yang keempat L, yang kelima A, yang keenam S. Ikhlas bisa diartikan I-nya ibadah, K-nya karena, H-nya hati, L-nya lebih, A-nya Allah, S-nya sukai. Jadi ikhlas itu ibadah karena hati lebih Allah sukai. Ikhlas itu ibadah hati, tempatnya di hati ada, tapi tidak terlihat oleh mata dohir kita. Ikhlas itu mudah sekali diucapkan, saya ikhlas ya, tapi butuh kegigihan, butuh perjuangan. Itu sebagian perjuangan kita berusaha untuk mendapatkan ikhlas. Ikhlas itu kalau di anggota badan kita ibarat jantung yang senantiasa berdetak setiap saat, berdetuk setiap waktu, tanpa sibuk menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri, mohon maaf, jerawat, kemudian bisul, ambeien, tumor, pasti tidak enak. Jadi orang di kantor ini yang sibuk menonjolkan diri, overacting, tidak ikhlas, pasti hidupnya tidak enak. Kemudian yang lagi viral, ikhlas ini ibarat kalau dalam makanan itu gula. Ketika kopi kurang manis yang disalahkan gula. Ini kurang gula. Ketika kopi terlalu manis yang disalahkan tetap gula. Ini mah kebanyakan gula. Akan tetapi ketika kopi takarannya pas kopi sama gula, yang dipuji kopi. Ini mantap kopinya. Walaupun demikian, gula tetap ada buat kita dan gula tetap rasanya manis. Demikian juga kita nih, apapun yang terjadi, ikhlas. Udah di dada tuh dielus-elus, ya Allah ikhlas, ya Allah ikhlas, ya Allah ikhlas, insya Allah ikhlas. Ya Allah sabar, ya Allah sabar, insya Allah sabar. Intinya jangan mengeluh. Aduh, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Bagaimana ini? Udah, ikhlas ya Allah, sama Allah dibantu untuk mengikhlaskan. Sabar ya Allah, sama Allah diberikan kekuatan kita untuk sabar. Kalau aduh, insya Allah semakin berat. Hal yang kecil pun kalau mengeluh itu akan menjadi berat. Hal yang besar kalau Bismillah, bisa ya Allah, bisa, insya Allah bisa. Motivasi diri. Itu aja ya, Bismillah, bisa ikhlas. Ibadah karena hati lebih Allah sukai, insya Allah. Catat, Sep. Ibadah karena hati lebih Allah sukai. Ibadah hati. Oke, ibadah karena ada lagi. Menyambung. Belum terjawab mungkin Pak Ustaz. Udah, yang ini udah. Oke. Habis ini ikhlas. Gitu. Terus ada lagi sih Ustaz. Bagaimana biar rajin sholat gitu Ustaz? Maksudnya dalam kayak gini. Maksudnya gini. Subuh nih bangun. Oke deh, nanti aku mau sholat terus nunda. Duhur aja. Nunda lagi nih sampai asar gitu kan. Habis itu nunda lagi sampai maghrib, lanjut isya, besok lagi. Aku pernah ngomong sama teman aku kan di sini orangnya. Aku sempat nanya kan dulu udah lama banget aku bilang, kalau punya niat aja kalau nggak sholat tuh gimana? Itu pahala gitu kan. Jadi aku cuma mikirnya gitu doang. Oke, yang penting aku punya niat, sebenarnya kan ada pahalanya di situ. Tapi pada intinya
pertanyaannya adalah bagaimana biar aku nih semangat buat sholat gitu kan, karena aku mikir ingat mati, tapi kalau mati bawa apa ya di sana ya, kadang takut tapi tetap aja nunda gitu loh. Itu gimana caranya Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya betul-betul semakin berbobot ya, semakin luar biasa. Itu memang mungkin tidak dialami hanya salah satu orang, itu mungkin kita juga mengalami. Kita di mana berat sekali untuk melakukan sholat, berat sekali untuk melakukan kebaikan. Doanya yaitu kalau bahasa Sunda itu Allahumma maksakan. Jadi memaksakan, ya harus maksain diri untuk sholat. Nah kemudian masalah niat, sebenarnya di kitab Safinah dijelaskan an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu tidak hanya untuk diucapkan saja, tapi dibarengi dengan dilaksanakan. Ketika kita niat sholat subuh, ya sudah dilaksanakan sholat subuhnya. Kalau hanya bahasanya, kalau hanya bilang mau sholat, tapi belum, itu masih tingkatannya ngajam, belum ke niat sebenarnya ya secara kitab Safinah. Jadi kalau bisa itu Allahumma memaksakan, harus dipaksa kita itu. Pertama dipaksa, kemudian lama-lama terbiasa. Mohon izin Mbak, kami di satuan kami di Divisi Infanteri 2 Kostrad itu diwajibkan sholat sama panglima, kemudian sama kepala staf itu wajib sholat sampai di absen kita itu. Pertama memang terasa berat prajurit itu, ya terasa berat pertama, tapi lama-lama nanti jadi terbiasa dan lama-lama menjadi kebutuhan kita. Kalau kita belum sholat itu, ya Allah, belum sholat ini, ada sesuatu yang kurang di diri kita. Jadi tetap kita memaksa diri untuk sholat. Bahasanya gini, lebih baik kita dipaksa untuk masuk surga daripada kita sukarela masuk neraka. Itu saja ya. Masya Allah, terjawab Ibu. Iya terjawab. Nyambung ya Ustaz. Katakanlah sholat nih, kan kita sholat tuh, terus menghayal gitu Ustaz, terus lupa doanya, begitu, itu gimana Ustaz? Kadang kan pulang lagi tapi doa apa ya tadi, terus nanti itu gimana Ustaz tuh? Tiba-tiba suka menghayal gitu. Gimana itu Ustaz? Sama yang berikut, kalau sholatnya masih pakai bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak masalah kan? Apakah wajib bahasa Arab? Monggo, Pak Ustaz. Mengenai sholat itu kan sudah ada rukun-rukunnya dari mulai 17 ya, dari mulai takbiratul ihram sampai terakhir salam yang pertama ya. Kalau salam yang kedua bukan termasuk rukun. Jadi assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai sana. Yang berikutnya itu tidak termasuk rukun. Nah kemudian yang pertama, kenapa kita sholat itu kok malah menghayal, bukan fokus ke ibadah sholatnya. Ada kalanya mohon izin, kami pernah Pak Imam lupa nyimpan kunci sepeda motor ketika sholat ketemu, kadang itu seperti itu kadang ya. Ini pengalaman kami pribadi, padahal kita gak ingat, tapi itu iya kuncinya di sana, sampai segitu. Nah ketika pikiran kita sudah keluar dari sholat, kita kembalikan lagi, segera dikembalikan lagi. Nah kemudian yang kedua, mengenai sholat menggunakan bahasa Indonesia itu tidak boleh. Karena apa? Karena sudah ada tuntunannya dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak Allah Maha Besar, tidak ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dunia ini sama. Kami juga mengalami ini seperti halnya kayak kami geluti sekarang, karate saat dunia sama. Namanya di Medan Barat sampai manapun seperti Medan Barat. Sama juga di di ibadah sholat juga sama, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan tuntunan sholat. Hanya saja nanti pas doa silahkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, terangkan hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Itu silahkan doanya pakai bahasa Indonesia, tapi sholatnya tetap
sesuai dengan tuntunan. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustaz. Sebelum kita mengakhiri, tadi mengingat kembali mencari Ramadan yang terbaik yaitu dengan cara manajemen waktu, kemudian punya target yang jelas. Yang terakhir sedekah bisa sedekah subuh, ya Ustaz. Kemudian memberi takjil saja kepada orang yang berbuka puasa itu luar biasa. Masya Allah. Ya, Pak. Pahalanya akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Luar biasa. Luar biasa. Yang berhak mendapatkan sedekah, anak yatim, otomatis kemudian fakir, miskin, itu harus kita perhatikan. Karena berbicara Ramadan ini berbicara kepekaan kita. Apa artinya banyak harta kalau hartanya tidak manfaat? Apa artinya banyak ilmu kalau ilmunya tidak manfaat? Apa artinya otot kuat kalau besi kalau tubuhnya tidak manfaat? Makanya nilai seseorang jangan dilihat dari apa yang dia miliki, akan tetapi dilihat dari apa yang dia bisa beri. Makanya mari kita ukur, kita lihat kesuksesan diri kita bukan dari banyaknya harta yang kita miliki atau dari banyaknya gelar branding yang kita miliki atau mungkin dari tingginya jabatan yang kita raih. Mari kita ukur kesuksesan diri kita dari berapa banyak orang-orang yang dapat terbantu oleh kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustaz. Oke, sebelum mengakhiri, Victorian, sahabat Victorian semua, boleh diberi ayat terkait berpuasa Pak Ustaz. Ayat puasa, ayat Ramadan boleh. Satu ayat, ini ayat populer, Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang dulu. Tujuan dari berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, membentuk kita menjadi pribadi yang takwa, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, insya Allah yang dicintai Allah dan makhluknya. Amin ya Allah. Oke pemirsa, sekian dari kami podcast dengan Victorian Podcast dengan Ustadz Rediana ya, soalnya dari Jawa Barat katanya. Oke, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi Victorian Podcast.